Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya menggunakan aplikasi Akpai Digital, khususnya pada kali ini adalah di RPP Digital. Ya, bagaimana kita menyusun perencanaan dalam proses pembelajaran dengan RPP Akpai Digital. Oke, langsung saja kita menuju ke aplikasi RPP Digital. Oke, di sini ada aplikasi RPP Digital ini ya, yang warna ungu. Ini yang warna ungu, ini adalah aplikasi RPP Akpai Digital. Seperti biasa, bagi Bapak Ibu yang belum memiliki aplikasi ini, harap terlebih dahulu download di Play Store. Ya, di Play Store, unduh dulu di Play Store, baru kemudian terpasang seperti ini, dan kita bisa menggunakan, mempraktekkan menyusun RPP Digital. Oke, langsung saja. Bisa masuknya itu bisa melalui KTA Akpai atau langsung klik di aplikasi RPP Digital. Ya, apabila, oke saya contohkan ya, apabila kita masuk melalui KTA Akpai, yang seperti yang saya sampaikan pada video sebelumnya, ini kita masuk di KTA Akpai Digital, kemudian klik tanda ini titik 9 di bawah ya, sebelahnya profil, kemudian masuk kita masuk di RPP Digital. Langsung terkoreksi dengan RPP Digital. Oke, kita tunggu ya. Nah, ini ya langsung terkoneksi dengan akun kita. Jadi kita tidak perlu lagi login dan dengan memasukkan akun dan password ya. Jadi apabila di HP Bapak Ibu sudah terpasang kartu atau KTA Digital dan kemudian download RP Digital, maka cukup langsung masuk aja dari KTA Akpai gitu ya. Nanti langsung terkoneksi dengan RP Digital. Oke, ini adalah tampilan di awal gitu ya, tampilan home gitu ya, home. Di home ini atau beranda kita bisa melihat RPP dari karya teman-teman. Nah, ini banyak sekali tampilan dari hasil karya RPP teman-teman kita yang sudah siap ya, siap digunakan gitu ya. Nah, ini di sini dari seluruh Indonesia, mulai dari tingkatan SD hingga SMA, SMK ada di sini. Akan tetapi kita apabila ingin mencari RPP ya, apakah kita mengajar sesuai dengan jenjang yang kita kita mengajar di jenjang mana gitu ya, cari ada tanda ini ya, search di bawah, kemudian kita masukkan aja yang kita cari itu RPP apa, SMA gitu ya, kita filternya dari SMA. Maka yang tampak di sini nanti itu hanyalah ini ya, RPP dari SMA semua. Kalau tadi kan campur ya, ada SD, ada SMP gitu ya. Kalau kalau kita filter SMA ya, di atas ini kan sudah tertera di sini SMA, maka di sini yang masuk adalah dari jenjang SMA semua gitu ya. Oke, belum ya tadi. Ini dari SMA. Ya, oke, ini dari SMA. Dari SMA semua gitu ya. Atau kita mencarinya atau filternya itu berdasarkan, coba bisa nggak ya, kita mencarinya itu berdasarkan KD gitu ya, KD, teman kepada
Allah gitu ya. Bisa nggak ya? Oke, kita tunggu masih proses. Nah, ini muncul ya, iman kepada Allah. Coba bawahnya iman kepada Allah tuh. Ya, jadi kita bisa memfilter berdasarkan KD gitu ya. Jadi ini seperti ini ya. Ini jaringannya yang kurang ini ya. Jadi ya ini ya muncul iman kepada Allah. Nah, iman kepada Allah semuanya ya. Jadi ini RPP yang kita temukan, iman kepada Allah ini adalah di sini. Jadi dengan tinggal mengetikkan di atas ya tombol ini, cari kemudian ketikkan ya. Ketikkan yang RPP yang kita inginkan itu seperti apa ya. Dari RPP teman-teman ini yang bisa kita lihat itu kan bisa kita itu nanti dapat inspirasi dari sana gitu ya. Meskipun kita itu tidak apa namanya langsung mendownload atau mengakui sebagai karya kita gitu ya, tapi kita bisa melihat di sana, jadi dapat inspirasi kemudian untuk kita sesuaikan dengan karakteristik siswa kita masing-masing ya. Karena itu di RPP Apai Digital ini kita tidak bisa mendownload secara langsung, tidak bisa mendownload karya teman-teman kita. Tetapi untuk karya kita sendiri ya, tapi untuk karya kita sendiri itu kita bisa mendownloadnya gitu ya. Barangkali memang diperlukan untuk apa namanya untuk di print ya. Jadi kalau RPP kita sendiri kita bisa mendownload, tapi kalau RPP hasil dari teman-teman kita tidak bisa mendownloadnya. Oke, ini ya seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya untuk berbagi ya, kita caranya bagaimana untuk menambahkan gitu ya. Jadi menambahkan tinggal klik tanda plus di sini ya, ini nggak kelihatan ya, ini ada tanda plus ini di sini. Jadi di bawah ini ada tanda plus ya, itu aja lihat di layar paling bawah ini ada tanda plus. Nah, kita menambahkan di situ ya, kita buat RPP di sini ini sudah formnya ya, formnya ini sudah disesuaikan dengan SE nomor 14 tahun 2019 ya. Ini tentang RPP 1 lembar atau RPP Merdeka Belajar gitu ya. RPP 1 lembar ini sudah disesuaikan ya, atau lebih tepatnya lagi adalah RPP 3 komponen. Ada tujuan pembelajaran, ada kegiatan pembelajaran, dan ada penilaian. Nah, ini ya sudah disesuaikan di sini. Nah, yang pertama kita lakukan dalam menyusun RPP di RPP Apai Digital ini adalah memilih sampul dulu ya. Jadi coba pilih dulu sampulnya, kira-kira RPP apa yang akan kita tulis di sini. Silakan Bapak Ibu disesuaikan ini, atau sukanya warna apa ya, warna hijau aja deh. Silakan kita pilih misalnya ini mau edit sampul gitu ya, bisa ya oleh Fatul Husna. Oke, ini bisa edit sampul oleh Fatul Husna, fontnya dibesarkan atau dikecilkan silahkan ya, karena kadang ini apa namanya itu kan ada yang panjang gitu ya. Oke, ini bisa ganti warna juga ya, atau hurufnya. Untuk tulisannya kita sesuaikan ya. Ini baru loh Bapak Ibu, dulu belum ada ini fasilitas ini untuk ganti-ganti atau edit sampul. Mau dimiringin hurufnya ya, atau monggo ya. Jadi sesuai dengan selera kita. Ya, mau pakai huruf yang mana atau yang ini silakan. Oke, saya lebih suka pen ini aja ya. Barangkali ada yang ini namanya nggak kelihatan kan, bisa digeser tuh. Bisa digeser kayak gini. Atau ditaruh di sini aja deh. Di bawah. Ya, ukurannya dikecilin aja biar nggak terlalu memenuhi halaman gitu ya. Oke, Fatul Husna. Terserah Bapak Ibu mau ditaruh di atas
atau di bawah, silakan simpan. Oke, sudah kita pilih sampelnya, kemudian kita detailnya, ya, detail informasi konten untuk postingan ini adalah, misalnya saya mau bikin draft dulu, draft RPP PJJ, ya, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Oke, materi pokok apa ya? Iman, iman kepada, suka salah-salah ya, kepada malaikat misalnya, atau kepada qada dan qadar. Nah, kelas kita pilih kelas 12, durasi 3 CP. Oke, itu untuk ini, susah ya ternyata ya ngetik di HP gitu ya. Biasanya mah kalau kita ini ya, kita buat RPP itu kan biasanya dari laptop gitu ya. Ini dari HP karena kecil gitu ya, sedang jadi kita besar. Nah, ini ternyata Bapak Ibu, kita di RPP kita ini keren loh. Jadi tidak hanya bisa mengetik, tapi kita juga bisa mengetik dengan suara, gitu ya. Coba ya kita contohkan ya. Ini ya, jadi ada tanda mikrofon, ini tanda mikrofon di bawah, ini kita bisa fungsikan untuk mengetik dengan suara. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik dengan jari yang kemudian salah-salah tadi ya, kita coba ya. Kita mengetik dengan suara. Oke. Ketik, klik, kemudian bunyikan. Melalui pembelajaran, kita klik dulu. Nah, ini terketik akhirnya ya. Dengan metode oke, kita ulang ya. Dengan model discovery learning, diharapkan peserta didik dapat memahami makna iman kepada qada dan qadar, meyakini dalam kehidupan sehari-hari dengan menerima takdir Allah yang baik dan yang buruk, serta menerapkannya dengan cara hidup optimis dan penuh semangat. Oke, kita tutup. Nah, ini jadi bunyi ya. Nah, ini ya, sudah selesai ini. Oke. Nah, ini sudah menjadi ini ya. Nanti disesuaikan ya tujuan pembelajarannya itu seperti apa Bapak Ibu, dengan metode apa gitu ya, dengan model apa. Yang penting kita ini sudah ini ya. Jadi model pembelajarannya apa, kemudian tujuan dari pembelajaran ini apa gitu ya. Kemudian kegiatan pembelajaran juga seperti itu ya. Di sini kegiatan pembelajaran itu ada kegiatan awal gitu ya. Kegiatan awal. Oke. Kegiatan awal. Spasi. Nah, ini seperti itu ya. Jadi dan seterusnya Bapak Ibu.
Jangan lupa setelah itu nanti bisa dipraktekkan karena kalau saya lanjutkan di sini nanti videonya terlalu panjang ya. Oke, kemudian jangan lupa dikirim. Oke, dikirim. Dikirim tadi itu adalah sebagai draft. Coba kita lihat nanti yang kita buat tadi itu bagaimana. Nah, ini seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini. Sudah muncul di beranda. Nah, ini saya beri judul draft. Ada dua ya. Iya, iman kepada Qadha dan Qadar, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12. Lah ini seperti ini sampulnya jadi begini ya. Ini terketik otomatis ya, masuk di sampul gitu ya maksudnya. Padahal tadi tadi ketika edit sampul kan cuma ada nama ya, tapi sekarang ini sudah ada judulnya di sini ya. Detail informasi tadi yang kita ketikkan di sana itu sudah masuk di sampul ya. Kemudian dalamnya bagaimana? Karena masih draft ini baru isi tujuan aja. Yang kegiatan dan penilaian belum ya. Nanti kita bisa melanjutkan kembali. Oke, disimpan gitu ya. Jadi ini sangat mudah sekali, Bapak Ibu bisa apa namanya nyusun RPP ini ketika sedang berada dalam perjalanan atau lagi di luar rumah gitu ya, bisa ya. Jadi lagi nungguin anaknya gitu ya, bisa menyusun RPP dengan aplikasi RPP digital ini. Oke, kita lihat di profil kita. Nah, di sini. Ya, ini RPP yang saya buat gitu ya. Oke, kemudian di sini jangan lupa Bapak Ibu untuk tampilan RPP kita seperti apa nanti ketika di-download itu akan ada nama otomatis nama kita dan nama kepala sekolah di situ. Ya. Ya, jadi nanti akan muncul ini jadi RPP yang saya buat contohnya ini ya. Kemudian kita akan mendownloadnya. Jadi download. Ya, di download caranya mendownload bagaimana? Dengan klik titik 3. Nah, ini ada pilihan, ada mendownload, edit ya. Tadi karena di sini saya belum selesai, maka saya akan melanjutkan kembali, misalnya gitu ya. Saya akan melanjutkan kembali yaitu dengan klik edit, ya diedit. Nah, atau lihat penilai, sudah ada penilainya belum gitu ya. Jadi kita RPP ini bisa dinilai oleh pengawas kita gitu ya. Pengawas kita itu bisa menilai RPP ini. Oke, ini agak susah ininya ya. Oke, misalnya kita lihat seperti ini. Nah, ini kita melihat penilai. Sudah nilai belum ya? Belum ada ya. Belum ada karena pengawas saya belum menggunakan ini, menggunakan RPP digital ini. Nah, ini ada 6 yang suka dan seterusnya. Bagaimana supaya RPP kita itu nanti muncul nama kepala sekolah. Nah, ini jangan lupa diklik yang atas itu, kemudian ini dilihat ya detailnya seperti ini, itu harus tahu ya kita ya di edit profil itu ya kita cantumkan nama kepala sekolah kita dan juga NIP kepala sekolah kita ya. Baru kemudian kalau sudah selesai submit ya, jangan lupa ya dilengkapi ini. Jadi ketika nanti di download itu akan muncul nama kepala sekolah kita. Coba kita lihat ya, bisa nggak ya mendownload ya, kita bisa mendownload atau tidak, dan bagaimana bentuknya RPP dalam bentuk download itu. Oke, kita download. Sudah bisa belum ya ini ya? Oke, kita tunggu. Nah, unduh file. Oke. Ini kita sedang mengunduh ya. Jadi RPP yang sudah kita buat di sini barangkali nanti ditanyakan seperti apa apa ini pembayar ya, cara pembayaran bagian Telkom. Jadi keluar begini ya. Belum selesai kali itu ya.
Nah, ini kayaknya terjadi error ya. Kita tidak bisa unduh file. Oke, ada masuk di sini enggak? Ternyata tidak masuk ya. Oke, Bapak Ibu, yang mungkin sedang terjadi error di sini, jadi sehingga tidak bisa diunduh. Ya, jadi ini ada pilihan download, edit, lihat menilai, lihat saran, dan hapus ya. Oke, mungkin sampai di sini untuk tutorial RPP Akpai Digital. Ya, sampai berjumpa di video berikutnya di tutorial Akpai Digital yang lainnya. Salam sehat, semangat, dan sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.